Oke, selamat siang atau selamat pagi. Sekarang kita mau bikin krem brulee. Dimana krem brulee ini halnya kurang lebih sama dengan krim karamel dan puding yang lain, yaitu kemarin kita bikin krim karamel dan bread pudding ya. Ini juga dengan simple, dengan atau basic ya. Ini kita bisa namakan basic krem brulee. Kita tidak menggunakan bahan yang lain. Kita ada susu, ada krim, ada gula, dan ada kuning telur ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan esen tetap. Kita bisa menggunakan vanilla stick. Kita juga bisa menggunakan vanilla essence. Oke ya. Untuk medianya kurang lebihnya sama dengan krim karamel dan bread and butter pudding. Kita menggunakan cup atau spoon. Kita juga bisa menggunakan ini ya. Kalau di restoran misalnya kita bisa pakai ini, kemudian kita bisa torch, kemudian kita bisa servis ke tamu. Kalau ini lebih mengarah sih gampang untuk dibawa pulang ya, gampang untuk di take away. Nah, aslinya kita menggunakan cup-cup yang sudah tersedia. Kalau ini kan sub cup ya. Jadi Anda bisa menggunakan cup-cup yang bagus yang hanya untuk dibuat untuk khusus untuk dessert. Jadi intinya kayak bread butter pudding, krim karamel, krem brulee itu hal yang sama. Jangan dilihat dari packagingnya yang saya buat untuk Anda, tapi di sini bisa Anda menggunakan cup ataupun tempat yang lebih bagus dari yang kita punya untuk dessert ke tamu. Oke, kita bisa tuang krim di sini. Bisa tuang fresh milk juga di sini. Kecuali kuning telur akan saya pindah di tempat yang di sini supaya bisa kita aduk, kita kocok. Kemudian gula kita akan taruh di sini sebagian, dan nanti sebagian akan kita tuang di sini. Tapi untuk sementara akan saya peragakan cara menggunakan vanilla stick. Cukup hati-hati karena vanilla stick cukup mahal sekarang ini. Nah, seperti ini. Kita buka dulu yang hasil potongan tadi, kemudian kita tarik. Ini bijinya ini yang sangat mahal sebetulnya. Anda tidak hanya boleh menggunakan vanilla stick, Anda bisa menggunakan item yang lain ya, jahe, boleh lengkuas, boleh apapun, coklat pun juga boleh. Ini saya contohin menggunakan vanilla. Saya masukkan sekalian seininya, ya, seperti ini. Ini langsung kita masukkan ke kompor. Kemudian kita masih ingat ada kuning telur dan gula yang tersisa ya. Ini bisa kita campurkan sambil kita tunggu ini mendidih ya. Sambil kita tunggu mendidih, ini kita akan aduk. Jadi kuning telur ini tidak bisa dibiarkan ketika sudah dicampur dengan gula ya. Kenapa? Karena akan matang ya, telur ini akan matang jika mengenai gula, akan menjadi seperti scramble egg. Jadi sebaiknya kita aduk sampai tercampur rata ya, tidak ada syarat khusus. Di sini hanya kuning telur dan gula. Kemudian di sebelah saya adalah krim dan susu. Kalau Anda menginginkan ginger boleh dimasukkan aja, gingernya dikepret dulu supaya bisa merasuk ke semuanya. Sambil kita lihat kuning telur ini tercampur rata atau sudah larut gulanya. Sambil juga kita lihat ke
adonan ini ya, kita bisa lihat, kita bisa bikin sendirian. Ini tugas Anda, nanti Anda akan bikin sendiri tentunya di rumah ya. Dilihat terus ya, apinya jangan sampai terlalu panas. Ya, aduk terus sampai tercampur vanilanya kelihatan ya. Ya, kita lihat sambil tunggu apakah dia sudah mendidih. Nah, ini akan kita pancing ya. Ketika nanti sudah susu dalam keadaan mendidih, maka kita akan mancing dan kita akan masak lagi nanti. Ini sudah mulai mendidih. Oke, saya matikan dulu karena sudah mendidih. Kemudian saya pancing sedikit. Oke, sudah tercampur rata. Ini sudah kira-kira sudah tercampur rata, dan ini saya nyalakan lagi dengan api kecil. Oke, kemudian kita akan tuang ke sini kembali supaya nyampur. Ingat jangan panas. Ketika panas kita akan scramble, menjadikan scramble. Ya, seperti ini. Ini sudah mulai mendidih. Kita tuang pelan-pelan. Ya, kelihatan ya, kelihatan jelas sekali ya. Oke, seperti ini. Sangat mudah bukan? Tapi ingat harus diaduk terus ya, karena ini ada telur di dalamnya. Dia akan menjadi padat atau matang atau menjadi scramble egg kalau Anda tidak konstan mengaduknya. Ya, Anda aduk terus, terutama yang di bagian pojok-pojok ya, bagian pojok ini tidak terkena whisk ya, karena whisk bentuknya bulat. Jadi bikin seperti ini. Nah, terus bikin seperti ini. Sampai dia mengental. Ini belum mengental, kita tunggu sebentar ya, belum mengental. Kalau dibilang dia akan semi matang ya, dia akan bisa semi matang, tapi bukan berarti matang banget. Kalau dia akan matang banget akan jadi scramble egg. Ya, sangat kental sekali. Belum, dia masih terlalu cair.
Oke, Anda lihat ini sudah mulai mengental ya. Ketika sudah mulai mengental, kalau dimatikan apinya, kemudian tetap Anda aduk konstan ya. Di sini kita tuang di sini biar kita bisa aduk di samping-sampingnya. Seperti yang saya katakan, di pojok-pojoknya ini akan nempel karena whisk tidak bisa masuk ke dalamnya ya. Jadi di pojok-pojoknya ini pasti terjadi pengentalan karena di sini ada kuning telur. Nah, kemudian kita aduk seperti ini. Oke. Sebaiknya kita biarkan dulu. Kalau Anda menggunakan ginger seperti yang tadi saya bilang dari awal, biarin dulu aroma biar merasuk, semuanya bisa merasuk kurang lebih 1 jam. Kita bisa tuang ke dalam cetakan, kemudian kita oven. Ini yang sudah kita biarkan, ini sudah setengah jam kita biarkan. Jadi oke. Kalau nanti Anda di rumah, tolong lebih lama lagi dari saya. Kemudian kita saring seperti biasa. Anda lihat biji-bijinya, di bowl ini Anda bisa lihat ya, ini adalah biji dari vanilla stick. Kita nggak menggunakan esen tapi pakai vanilla stick. Oke, kemudian kita bisa tuang di sini. Sama, dia kita menggunakan aluminium foil. Supaya mempermudah untuk dibawa pulang, saya akan siapkan satu untuk di tempat seperti ini ya. Kemudian yang lain saya taruh di cup aluminium foil. Kita pakai secukupnya. Cukup nih. Oke. Seperti ini. Stop. Kembali kita tuangin air ya. Ini kita steam juga supaya adonan ini matang dengan tidak gosong ya. Matangnya tersteam seperti halnya dengan krim karamel dan bread butter puding. Ingat yang saya sampaikan ini adalah yang basic ya. Anda bisa menambahkan item yang lain untuk di adonan ini. Oke. Seperti ini, rapi, tertutup dan siap untuk di oven. Masukkan ke dalam oven. Seperti ini. This is our creme brulee. Vanilla creme brulee kita sudah matang. Sudah matang sekali. Seperti ini matangnya. Anda bisa lihat. Hati-hati dengan plastiknya ini. Panas seperti ini. Yang ini creme brulee, kita kasihkan gula di atasnya, kemudian kita torch. Kita bakar.
karamel bukan? Ini juga sampai karamel. Kemudian yang ini juga seperti ini. Ini juga creme brulee. Kita garnish dengan stroberi biar tambah cantik, atau dekorasi yang lain yang kita punya, apapun silahkan. Seperti ini. Kita bisa buat kipas sini. Kita taruh. Selesai creme brulee.